Pada suatu hari, berkumpulah mahasiswa ITB di kampus. Aduh, panas banget nih, panas banget. Iya nih panas banget, kenapa ya? Kayaknya gara-gara gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, gas-gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menyerap dan memancarkan panas seperti radiasi inframerah dari permukaan bumi. Gas-gas ini memainkan peran penting dalam efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini merupakan fenomena alami yang mempertahankan suhu bumi dengan menjebak panas di atmosfer dan mencegahnya melarikan diri ke luar angkasa. Dalam jumlah yang wajar, efek rumah kaca ini penting untuk menjaga suhu bumi dan mendukung kehidupan di dalamnya. Beberapa gas rumah kaca yang umum kita temui adalah karbon dioksida, metana, ozon, dan uap air. Nah, secara umum penyebab gas rumah kaca itu terjadi karena peningkatan aktivitas manusia terutama di zaman sekarang, seperti pembukaan lahan terbuka, kemudian pembakaran mesin pada transportasi, industri, penggunaan pupuk kimia, dan masih banyak lagi. Dampaknya, gas rumah kaca di atmosfer berpotensi tidak seimbang dan menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang berlebihan. Misalnya, terjadi peningkatan suhu global, climate change, bencana iklim, dan kerusakan pada biodiversitas. Oh itu gas rumah kaca. Kira-kira itu dari mana ya datangnya gas rumah kaca tuh? Iya nih, harus dikurangin, kalau nggak makin panas nih bumi nih. Salah satunya dari industri ya sih. Industri memiliki peranan penting dalam emisi gas rumah kaca. Salah satu gas rumah kaca yang umum dihasilkan dari industri adalah karbon dioksida. CO2 ini dilepaskan saat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, juga dari bahan bakar biomasa. Selain CO2, industri juga menghasilkan gas rumah kaca lain seperti metana dan nitrogen oksida. Metana terbentuk dari limbah organik di tempat pembuangan sampah atau peternakan, pembuatan baja, pembuatan semen, dan industri kimia lainnya. Global warming potensial dari CA4 dalam 20 tahun berkisar 84-87 dengan standar GWP CO2 adalah 1. GWP adalah salah satu parameter untuk mengevaluasi dampak gas tertentu terhadap pemanasan global. Sementara itu, nitrogen oksida berperan dalam pencemaran udara, pembentukan ozon troposferik sehingga disebut sebagai gas rumah kaca. NOx dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ataupun biomasa. NOx memiliki GWP dalam 100 tahun berkisar 114-310. Oh, pantesan sih banyak banget gas rumah kaca, kan dari industri ya? Tapi nggak mungkin cuma dari industri doang nggak sih? Jadi dari mana lagi? Kayaknya sih menurut gue dari dari transportasi. Selain dari industri, ternyata sumber primer gas rumah kaca berasal dari transportasi. Berdasarkan data dari United States Environmental Protection Agency atau EPA, sektor transportasi merupakan sektor terbesar kedua yang menyumbang emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat pada tahun 2021, yaitu sekitar 30%. Gas rumah kaca sektor transportasi datang dari pembakaran bahan bakar kendaraan, di mana bahan bakar kendaraan dominannya berbasis hidrokarbon yang ketika dibakar akan menghasilkan CO2. Kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, tetapi listrik yang dipakai dibangkitkan dengan membakar batu bara dan gas alam yang pada akhirnya menghasilkan CO2 juga. Sektor-sektor lain yang berperan besar dalam emisi gas rumah kaca adalah sektor bangunan dan komersial serta sektor agrikultur. Pada sektor bangunan dan komersial, dihasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 13%. Gas rumah kaca tersebut datang dari penggunaan listrik pada bangunan seperti pemanasan, ventilasi, AC, pencahayaan, dan pengoperasian peralatan. Terakhir, pada sektor agrikultur, emisi yang dihasilkan adalah sebesar 10%, dan gas rumah kaca dari sektor ini adalah metana yang berasal dari kotoran sapi, penggunaan pupuk, dan persawahan. Banyak juga ya sumbernya. Iya nih, pantesan, panas banget kan bumi. Kira-kira udah ada nggak sih teknologi yang bisa ngurangi si gas rumah kaca ini? Sebenarnya udah ada teknologinya. Apa tuh, Kak? Terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk menangani emisi gas rumah kaca. Teknologi yang pertama yaitu dengan carbon capture utilization and storage, di mana karbon dioksida yang ada di atmosfer tersebut akan ditangkap dan kemudian akan dimanfaatkan untuk proses produksi bahan kimia, bahan bangunan, dan juga bahan bakar. Selain di proses,
CO2 tersebut juga dapat disimpan di bawah tanah, yaitu di ladang minyak atau ladang gas yang sudah tidak terpakai ataupun sudah habis, agar CO2 tersebut tidak mencapai ke permukaan tanah lagi dan nantinya akan memperparah global warming. Teknologi yang kedua yaitu ada teknologi pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan juga teknik tanam yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi metana dari pertanian dan juga emisi di nitrogen oksida. Yang terakhir yaitu ada teknologi yang ketiga, yaitu teknologi untuk pengolahan limbah yang efisien. Seperti ada daur ulang untuk limbah anorganik dan juga ada pengomposan untuk limbah organik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi produksi gas metana dari proses pembusukan sampah. Wah gila, canggih banget ya teknologinya. Tapi itu cuma bisa dilakuin oleh perusahaan besar aja. Apa sih yang bisa kita lakuin? Sebenarnya masih ada sih yang bisa kita lakuin buat mengurangi gas rumah kaca. Contohnya? Jadi gini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi energi dengan cara menggunakan produk yang lebih efisien energi, juga mematikan benda elektronik saat tidak dipakai. Yang kedua adalah menggunakan transportasi yang lebih sustainable seperti transportasi umum, sepeda, kendaraan listrik, bahkan berjalan kaki. Yang ketiga adalah melaksanakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan melaksanakan 3R, limbah dan produk demand juga dapat berkurang sehingga produksi dari industri berkurang. Keempat adalah penghematan air, karena secara tidak langsung limbah air rumah tangga membutuhkan treatment yang mengemisikan gas rumah kaca. Kelima adalah eat sustainably dengan cara memakan makanan yang plant-based, mengurangi limbah makanan, dan membeli makanan yang lokal. Produksi makanan yang non-plant-based mengemisikan gas rumah kaca cukup besar, terutama gas metana dari peternakan. Keenam adalah mendukung organisasi yang eco-friendly dengan cara berlangganan. Ketujuh adalah mengikuti informasi dan mensosialisasikan pentingnya climate action. Yang terakhir adalah menjaga ekosistem dengan menanam pohon, tidak membunuh serangga yang membantu menyerbukan, dan juga tidak merusak lingkungan. Kurangi gas rumah kaca mulai dari diri sendiri.